Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota yaitu Azra Nabila dengan NIM 2103-1043 dan saya sendiri yaitu Rabiatul Adawiyah dengan NIM 2103-1087. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ganda Hijrah Selaras, SPD, MPD, mata kuliah Keanekaragaman Tumbuhan. Hari ini kami akan mempresentasikan PPT kami tentang kelas dikotilodon. Baiklah, untuk materi pertama akan saya bacakan sendiri. Kelas dikotilodone adalah tumbuhan Angiospermae yang mempunyai biji dengan 2 daun. Lembaga, kemudian tumbuhan ini dikenal dengan sebutan tumbuhan berkeping 2. Tanaman dari kelompok ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan, obat, rempah, hingga bahan baku industri. Tanaman dikotil mempunyai ciri khusus dan terbagi menjadi beberapa famili. Adapun ciri-ciri umumnya yaitu mempunyai biji berlembaga berjumlah 2 daun lembaga. Ketika berkecambah, biji tanaman ini akan membelah 2. Mempunyai akar tunggang dan berkambium. Bagian ujung akar tidak memiliki pelindung. Batang dikotil bercabang, jelas, dan berkambium sehingga cepat besar. Daun tunggal dan majemuk dengan tulang daun menyirip atau menjari. Yang terakhir yaitu bunga berkelipatan 2, 4, atau 5. Klarifikasi atau ciri-ciri dan contoh spesiesnya yaitu kelompok tanaman berkeping 2 terbagi menjadi 6 famili dengan ciri khas berbeda-beda. Yang pertama, Mimosaceae. Famili dari tanaman dikotil yang pertama yaitu Mimosaceae. Tanaman ini umumnya tumbuh di daerah tropis. Ciri tanaman ini yaitu memiliki bunga dan daun berbulu saat tersentuh. Daun Mimosaceae akan terkulai dan biji tanaman ini biasanya ditemukan dalam polong. Contoh tanaman dikotil dari famili ini antara lain yaitu Mimosa pudica atau putri malu. Yang kedua, Parkia speciosa atau petai. Yang kedua yaitu Papilionaceae. Adapun ciri dari tanaman Papilionaceae adalah mempunyai bintik akar yang mengandung bakteri dengan kemampuan memfiksasi nitrogen dari udara. Memiliki bunga yang berbentuk dari kupu-kupu. Bijinya terdapat dalam polong. Umumnya dimanfaatkan sebagai protein nabati. Contoh dari spesiesnya adalah buncis, kacang hijau, kacang tanah, kacang panjang, kembang telang, kacang kedelai, dan kacang kapri. Yang ketiga yaitu Myrtaceae. Tumbuhan dikotil lainnya yaitu Myrtaceae. Famili Myrtaceae adalah tumbuhan yang bisa menghasilkan minyak atsiri yang berguna sebagai obat. Selain minyak atsiri, buah tanaman Myrtaceae juga mengandung banyak vitamin. Kelompok tanaman ini umumnya tumbuh di daerah tropis. Contoh tumbuhan dikotil dari famili ini yaitu jambu biji, jambu air, cengkeh, dan daun salam. Yang keempat, Solanaceae. Ciri tanaman ini antara lain mempunyai bunga berbentuk trompet, memiliki daun kelopak dan daun mahkota berjumlah 5 atau kelipatannya. Terdapat 5 benang sari atau 1 putik. Umumnya dimanfaatkan sebagai sayuran dan buah-buahan yang kaya vitamin. Contoh tanaman Solanaceae adalah terong, kentang, cabai, dan tembakau. Yang kelima yaitu Moraceae. Tanaman dikotil lainnya yaitu Moraceae. Ciri tanaman ini yaitu mempunyai daun tebal yang menghasilkan getah berwarna putih. Tanaman ini biasanya dimanfaatkan untuk obat.
penghasil getah. Buah yang masih muda biasanya dikonsumsi sebagai sayuran. Contoh dari tanaman famili ini yaitu beringin, karet, karet kebo, nangka, dan sukun. Yang keenam, Rubiaceae. Kelompok tanaman dikotil yang terakhir yaitu Rubiaceae. Tanaman Angiospermae ini biasanya menghasilkan biji, daun, dan bunga yang berguna sebagai obat dan rempah. Contohnya yaitu mengkudu, kina, kembang soka, dan nusa indah. Selanjutnya subkelas Apalale. Ciri-ciri Apatale yaitu kebanyakan berupa pohon atau batang berkayu, bunga berkelamin tunggal, penyerbukan anemogami, jarang entomogami. Tidak terdapat hias bunga atau kalau ada hanya tunggal atau mono. Kebanyakan menyerupai kelopak. Terakhir, hanya pada suku Cyophyllaceae terdapat hiasan bunga. Selanjutnya itu ordo Verticillae. Verticillate adalah salah satu bangsa atau ordo anggota tumbuhan berbunga. Ordo ini hanya terdiri dari satu famili, yaitu famili Casuarinaceae. Ciri-ciri yaitu batangnya berkayu, cabang-cabang yang muda berwarna hijau dan cabangnya kecil. Daun termodifikasi seperti sisik, daunnya tersusun secara berkarang dan memiliki biji yang bersayap. Kemudian batangnya berbuku-buku dengan daun-daun amat tereduksi menjadi seperti selaput kecil dan tersusun berkarang. Bunga uniseksual, bunga jantan di ujung dahan dan bunga betina di ujung cabang pendek dalam karangan spica. Buahnya buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh dua daun pelindungnya dan menjadi berkayu. Habitusnya perdu dan pohon. Penyebarannya di belah bumi selatan, terutama di wilayah tropis dunia lama, termasuk Indo-Malaysia, Australia, dan Kepulauan Pasifik. Contoh spesiesnya Casuarina excelsa. Yang kedua itu ordo Pipilares. Pipilares adalah salah satu bangsa pertumbuhan berbunga, kebanyakan berupa terna, hanya kadang-kadang berupa tumbuhan-tumbuhan dengan batang yang berkayu. Daun tunggal, bunga amat kecil berkelamin tunggal atau banci tanpa hiasan bunga. Dalam ordo ini terdapat famili-famili yaitu Piperaceae, Saururaceae, dan Colontaceae. Baiklah, sekian presentasi saya. Selanjutnya kepada Azra Nabila, silakan. Baik, selanjutnya yaitu famili Piperaceae dengan ciri-ciri. Yang pertama, terna atau tumbuh-tumbuhan yang berkayu seringkali memanjat dengan menggunakan akar-akar pelekat. Yang kedua, umumnya memiliki daun berbentuk jarum dan batangnya yang berbuku. Yang ketiga, memiliki bau aromatis karena ada sel minyak. Yang keempat, biseksual dan uniseksual. Yang kelima yaitu daunnya tunggal berbentuk jantung yang duduknya tersebar atau berkarang dengan atau tanpa daun penumpu. Perbungaannya berupa spika dengan ukuran bunga yang kecil dan braktetus. Bunga tersusun dalam bunga majemuk yang disebut dengan bunga lada atau amentum. Masing-masingnya kecil tanpa hiasan bunga, berkelamin tunggal, dan banci dengan 1-10 benang sari. Putik terdiri dari 1-6 dan bakal biji yang tegak pada dasarnya. Buah-buahnya batu atau buah buni. Jadi dengan endosperm atau perisperm. Contoh dari spesiesnya yaitu yang pertama piper beetle atau daun sirih, yang kedua yaitu piper nigrum atau sejenis lada-ladaan. Yang kedua yaitu ordo urticales.
Ciri umumnya, bunganya kebanyakan berkelamin tunggal, tersusun dalam bunga majemuk terbatas, biasanya kecil-kecil, aktinomorf, dengan tenda bunga yang berwarna hijau, berbilangan 4-5 atau lebih, berlekatan satu sama lain. Benang sari sama jumlahnya dengan tenda bunga dan duduknya berhadapan. Bunga betina dan bakal buah menumpang, beruang satu dan satu bakal biji. Penyerbukannya secara anemogami, pembuahan kalazogami, atau bentuk-bentuk peralihan ke porogami. Selanjutnya yaitu buahnya buah kertas atau buah batu. Dalam epidermis, daun sering terdapat sistolit. Ordo Urticale sendiri meliputi dua familia, yaitu Moraceae dan Urticaceae. Yang pertama yaitu famili dari Moraceae. Ciri-cirinya, habitusnya berupa pohon, bergetah putih atau bening, daun-daun tunggal yang duduknya tersebar dengan daun-daun penumpu yang lebar dan kadang-kadang memeluk batang, spitulanya besar, serta melindungi batang, sehingga daunnya tersebut tersebar. Kemudian bunganya berkelamin tunggal, tersusun dalam bunga majemuk yang berbatas, yang berbentuk bongkol, tongkol, atau periuk. Bunganya uniseksual, yang ukurannya kecil, beraktinya besar, melindungi batang muda. Kemudian organ vegetatifnya berupa getah susu yang berwarna putih, berdaun penumpu berbentuk tudung. Bila gugur meninggalkan bekas perlekatan pada ranting berupa lingkaran cincin di ketiak daun. Dengan organ generatifnya itu berupa bunga dan buah semu. Dasar bunganya atau reseptakulum pada marga ficus tumbuh keluar melanjut, melingkar berbentuk bulat, dan pada bagian atasnya terdapat pintu tempat masuknya serangga. Biasanya serangganya berupa semut. Ciri selanjutnya yaitu bunga jantan dengan tenda bunga yang berbilang antara 2 sampai 6 dan biasanya kebanyakan 4. Benang sari sama dengan daun hiasan. Daun hiasannya itu duduk berhadapan. Selanjutnya bunga betina dengan bakal buah yang tenggelam sampai menumpang dengan 1 sampai 2 tangkai putik, beruang satu dengan bakal biji. Contoh dari familinya yaitu Ficus elastica rox atau karet hutan dan Benjamina atau beringin. Famili yang kedua yaitu famili Urticaceae. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, kebanyakan berupa terna dan semak yang tidak bergetah. Daunnya tunggal, tersebar atau berhadapan dengan penumpu yang seringkali tidak sama besar. Bunga berkelamin tunggal, jarang yang banci, tersusun dalam tukal-tukal atau bongkol yang simos dan berkelanjut dalam rangkaian yang menyerupai tandan atau bunga lada. Bunganya dengan tenda yang berjumlah 4-5, kadang-kadang ada 2 dan sampai 3. Bunga dalam perbungaan yaitu berupa simosa, spica, dan capitulum. Umumnya uniseksual, bunga jantannya memiliki 4 stamen, putik dengan 1 kepala putik yang berbentuk seperti bulu atau seberkas rambut-rambut. Bakal buahnya beruang 1 dengan 1 bakal biji. Buahnya buah batu atau buni, bijinya yaitu dengan endosperm dan lembaga lurus. Contoh dari famili ini yaitu Laporti interrupta atau jelatang-jelatangan. Yang keempat yaitu ordo Santalales. Cirinya yaitu tumbuh-tumbuhan berbatang kayu atau terna yang sering bersifat sebagai parasit dengan daun tunggal yang tersebar atau berhadapan tanpa daun penumpu. Yang kedua, bunga mempunyai tenda bunga dengan benang-benang sari yang berhadapan dengan daun-daun tenda bunga. Seringkali terdapat hiasan yang rangkap dan benang-benang sari yang tersusun dalam 1-2 lingkaran. Bakal buah tenggelam, beruang 1-3, setiap ruangnya itu memiliki 1 bakal biji dengan tembuni di pusat. Kadang-kadang, bakal biji tidak jelas terpisah dari papan bijinya tanpa selaput. Contoh dari ordo ini yaitu Osiris alba dan Album Santalus atau cendana. Ada juga yang bernama Ligaria cunefolia
dan Helosis brasiliensis. Ordo berikutnya yaitu ordo Aristolochiales. Ciri-cirinya yaitu meliputi terna atau liana dengan daun-daun tunggal tanpa daun penumpu yang duduknya tersebar. Bunganya aktinomorf dengan tenda bunga tunggal yang berwarna dan mempunyai hiasan bunga yang jelas. Dapat dibedakan antara kelopak bunganya dan mahkotanya. Bakal buahnya kebanyakan tenggelam, beruang 3-6, bakal bijinya 2 intergumen, bijinya endosperm, dan lembaga yang kecil. Kaliksnya berbentuk tabung. Contoh dari ordo ini yaitu Helosis brasiliensis, Aristolochia baetica. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Azra Nabila. Mungkin sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan jika ada saran, kritik, atau pertanyaan, bisa di forum diskusi di e-learning. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.